berbicara tentang bagaimana tertib frekuensi radio demi keselamatan. Baik, pendengar, ternyata yang namanya spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan, apalagi mengancam keselamatan. Langsung saja dengan Pak F nih dari Airnav Sorong. Kita kalau bicara tentang tertib frekuensi radio sendiri, untuk Airnav, penggunaan frekuensi radio itu secara garis umum lah, untuk kami orang awam, masyarakat orang awam nih, Airnav pakai frekuensi itu untuk apa saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang pemirsa. Kami dari Airnav Indonesia Cabang Corong memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Kami ini sebenarnya bagian dari bandara, namun 2013 kita terpisah untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan seluruh Indonesia. Jadi kalau kerennya dulu itu nyebutnya tower. Yeah. Tower, kita sebutnya orang tower gitu kan, orang ATC. Adapun kita dari ATC ini menggunakan frekuensi 100%. Frekuensi yang kita gunakan untuk komunikasi dengan pilot, baik itu komunikasi langsung dengan pilotnya maupun penggunaan alat-alat seperti kita gunakan radio untuk VHF, kita komunikasi dengan pilot, baik itu yang kita nyebutnya tower maupun APP, daerah sekitar bandara atau pendekatan. Begitu juga kita di sini punya frekuensi untuk extending range-nya Makassar. Di Makassar itu pun frekuensinya tidak dia kan slanting, jadi tidak sampai. Jadi kita extension gitu kan di sini untuk Sorong sampai Papua, karena wilayah yang di atas 290 frek level 290 itu tanggung jawab Makassar. Jadi pesawat yang terbang lintas batas jauh sekali itu Makassar. Kalau tidak dia extending range tidak bisa. Berikutnya juga kita mempunyai untuk ATIS. ATIS itu adalah frekuensi cuaca yang kita dapat dari teman-teman BMKG. Baik. Yang kita relay melalui frekuensi. Berikut juga ada alat navigasi D4. D4 itu adalah navigasi untuk homing. Jadi pesawat kalau mau melakukan pendaratan, mereka harus ada frekuensi yang mereka tuju. Mereka berupa kode-kode, coding-coding gitu kan. Itulah yang akan dibaca oleh receiver mereka. Dan juga kita mempunyai radar, baik radar yang aktif maupun ADSB. Dan termasuk kita punya HT koordinasi untuk internal. Jadi rata-rata kita sebagian besar bergerak di frekuensi yang very high frekuensi sampai di ultra high frekuensi. Namun juga ada yang high frekuensi seperti SSB. SSB itu kita biasanya ground to ground. Ground to ground kita misalnya dengan daerah kawasan seperti untuk yang Ayawasi, Kaimana, Ratemi Nambuan, Raja Ampat. Mereka pun juga mempunyai frekuensi juga air to ground atau ground to ground. Jadi kita 100% menggunakan frekuensi. Itulah simbolnya permasalahan sejak kita mulai frekuensi ini ramai digunakan. Terutama setelah adanya handphone. Setelahnya ada handphone dan adanya radio-radio yang sifatnya mungkin swasta ya ataupun pemerintahan yang menggunakan frekuensi, baik itu profesional maupun yang amatiran. Akhirnya kita minta terhadap teman-teman dari Balmon, sekarang lokal monitor, kita minta ditertibkan. Waktu itu kita discuss dengan waktu saya di Jakarta, kita discuss dengan teman-teman di sana bagaimana caranya. Salah satu cara adalah adanya ISR, jadi izin frekuensi. Dengan frekuensi yang ada itu kita yang mendapat izin, kita diprotek sama teman-teman dari lokal monitor, sehingga yang monitor frekuensi yang ilegal bisa ditertibkan. Pada intinya untuk Airnav sendiri yang namanya penggunaan frekuensi itu memang digunakan sebenar-benarnya 100% tadi itu untuk keselamatan. Iya, betul. Ya. Jadi bayangkan jika frekuensi itu
di manuver atau diganggu, otomatis keselamatan terutama pesawat itu sangat beresiko. Iya. Iya. Baik, pendengar pemirsa, jadi kita ketahui bersama bahwa penggunaan frekuensi terutama untuk penerbangan memang sangat-sangat vital, ya. Nah, untuk BMKG sendiri, Pak Indar, kami dapat informasi bahwa bulan Juni radar dari BMKG mengalami gangguan. Nah, karena penggunaan frekuensi yang tidak tertib itu. Boleh cerita sedikit, Pak, tentang kisah itu? Ya, terima kasih pendengar RRI yang saya banggakan. Betul, mungkin kerja kami juga hampir sama dengan Airnav, bahwa kami juga menggunakan frekuensi mulai dari peralatan yang sederhana SSB sampai peralatan yang canggih seperti radar cuaca. Kami menggunakan frekuensi tertentu, dan itu pun sudah mendapat izin dari Loka Monitor Manokwari yang selalu memberikan kesempatan kepada kami. Ada frekuensi pada yang kami gunakan. Seperti pendengar ketahui bahwa pada bulan Juni adalah puncak daripada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Juli, Agustus itu puncaknya. Jadi pada bulan Juli yang lalu radar kami di monitor tuh terdetek bahwa ada interferensi. Kalau di bahasa kami itu interferensi itu yang mengganggu, bahwa yang kami foto itu harusnya kondisi cuaca real. Tetapi karena adanya interferensi sehingga teman-teman forecaster kami juga terganggu. Kalau mungkin hanya 1-2 interferensi, kalau banyak seperti ngeblok itu seperti terbentuk awan. Jadi ketika teman-teman forecaster melakukan analisa bisa salah. Nah, itu penyampaian ke user, ke masyarakat, ke penerbangan juga kalau salah resikonya besar sekali. Seperti itu, Bu. Ya, jadi pendengar maupun pemirsa bahwa penggunaan frekuensi terutama untuk kita yang ada di wilayah Sorong memang sangat penting dan sudah harusnya kita sama-sama tertib untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk Airnav sendiri ada cerita nih, Pak, yang paling parah, ada cerita bahwa pernah sampai sedikit mengganggu atau banyaknya mengganggu penerbangan. Ada kasus kah? Kalau di Sorong sementara belum, Ibu. Karena kita, laporan dari teman-teman dia operasional belum ada. Cuman kita sharing pengalaman. Iya. Saya pernah ngalami waktu saya jadi GM-nya di Halim. Di Halim tuh memang frekuensinya tinggi sekali, kredit sekali. Maaf, ada pesawat. Iya. Jadi waktu itu pesawat melakukan pendaratan, itu yang terdengar adalah lagu dangdut. Oh iya. Lagu dangdut pada saat di final. Di final itu pesawat kira-kira 1-2 km dari ujung landasan, itu kritikal sekali. Itu kalau tidak bisa mendarat, resikonya hanya 2. Bisa mendarat atau kecelakaan. Nah, jadi pilotnya bingung. Apakah saya harus mendarat apa tidak? Karena tidak ada instruksi dari ATC, yang ada hanya lagu-lagu dangdut. Nah, waktu itu kita sempat panggil teman-teman dari Balmon. Waktu itu Balmonnya Balmon DKI dengan Balmonnya Jawa Barat, karena daerahnya kan di Halim itu kan pertengahan gitu kan. Alatnya separuh ada di daerahnya Bekasi dan bandaranya di Jakarta. Nah, mereka kolaborasi berdua, akhirnya ketemu. Rupanya itu ada masyarakat yang membikinkan suatu siaran radio untuk komunitas. Komunitas kebetulan ada pesantren, jadi ada selingan-selingan hidupin lagu-lagu lagi gitu kan. Cuman yang kita cek itu kok bisa tembus. Waktu dicek sama teman-teman dari Loka Monitor atau Balmon dulunya, dia dapat ISR juga, Ibu. Cuman ada dia mempunyai power yang tinggi sekali. Jadi power itu diperkuat, ditambah sehingga pancarannya lebih jauh. Nah, jadi itu kadang-kadang juga teman-teman walaupun sudah mempunyai ISR, tolong patuhi prosedurnya. Baik. Jadi kalau memang jangkauannya hanya misalnya tuh hanya sampai 20 kilometer gitu kan. Kalau pengen lebih jauh lagi, ya lebih baik bikin relay, jangan diperkuat.
karena itu menimbulkan harmonik di frekuensi kami. Jadi dia memang tidak main di very high frekuensi, agak di bawah sedikit, cuman itu menimbulkan gelombang yang pantulan. Nah, sehingga karena yang di bandara kita ini sensitif sekali. Iya. Nah, itu sensitif sekali karena sekecil apapun kita harus terima, itu masuk semuanya. Baik. Jadi himbauan dari kita begitu. Ya, itu cerita di Halim ya, jangan sampai terjadi di Sorong. Amit-amit Ibu. Mau mendarat lagu dangdut gitu, bingung pilotnya mau goyang apa mendarat gitu ya. Ya, tapi akhirnya kita ke Loka Monitoring SFR Manokwari ini. Pak Luji, selamat siang. Dan bagaimana supaya tertib frekuensi radio demi keselamatan, tapi juga terkait dengan ISR dan sebagainya. Silakan Pak Luji. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu para pendengar RRI dimanapun berada. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat RRI dan juga Airnav dan BMKG, di mana kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Tentunya pada kesempatan ini saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan tertib frekuensi radio. Sebelumnya itu saya sampaikan bahwa apa sih Loka Monitor itu dulu, supaya masyarakat bisa kenal dulu. Loka Monitor ini bagian daripada Kementerian Kominfo. Kalau istilah sederhananya, kita instansi vertikal di bawah Kementerian Kominfo. Lebih tepatnya tuh Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Tugas pokok kami sehari-hari yaitu melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Semua pengguna spektrum frekuensi radio itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan, pengendaliannya. Nah, nanti sudah disampaikan Bapak dari ANAF dan juga dari BMKG betapa pentingnya frekuensi radio harus diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Kita tahu bersama bahwa setiap kekayaan yang terkandung di bumi maupun di udara juga itu dikelola oleh negara, ditata oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, salah satu sumber dayanya itu yaitu sumber frekuensi radio. Ya, tentunya kewajiban dari pemerintah itu untuk mengelola frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan tertib. Tujuannya juga untuk kemakmuran bangsa dan negara juga. Nah, ini prinsip dasar dari sisi regulasi. Kemudian juga kenapa frekuensi radio harus diatur? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu dari RRI bahwa ini punya nilai strategis, punya nilai keselamatan juga di dalamnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Airnav maupun BMKG. Saudara-saudara bisa bayangkan apabila pesawat yang melintasi udara, di mana dalam hal melakukan kontrolnya full menggunakan alat, tidak menggunakan visual manusia, semua full kontrolnya, semua full menggunakan alat. Dan bisa dibayangkan apabila dalam kontrol pengawasannya itu, yang dimana media kontrolnya itu frekuensi radio, itu terganggu. Salah satu contohnya itu. Kemudian masih ada banyak contohnya lagi. Bagaimana manfaat untuk masyarakat yang tentunya kita sudah rasakan bersama. RRI sendiri sudah 77 tahun dengan seusianya bangsa ini, sudah melayani bangsa dan negara, mempublikasi, menyiarkan bagaimana kemerdekaan awal itu sampai ke pelosok Republik Indonesia. Itu pun menggunakan frekuensi radio untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, untuk diketahui oleh masyarakat. Masih banyak lagi contoh konkretnya. Sekarang kita menggunakan HP di dalam mendukung aktivitas kita, ekonomi maupun pemerintahan. Banyak-banyak hal yang tentunya frekuensi radio sudah masuk di semua sendi kegiatan kita, baik bernegara, ekonomi maupun kegiatan sosial. Nah, ini tentunya tantangan buat kami,
di mana di dalam kegiatan sehari-hari ini harus kita atur secara baik, secara bijak penggunaannya. Nah tentunya lokal monitoring atau Kementerian Kominfo ini tidak mungkin berjalan sendiri, tidak mungkin punya kemampuan sendiri untuk baik memitigasi atau mengaturnya. Ini perlu keterlibatan semua stakeholder semua yang ada, termasuk stakeholder yang menggunakan frekuensi radio dan sampai ke masyarakat yang turut menikmati penggunaan frekuensi radio ini. Ya, pada kegiatan kali inilah merupakan bagian yang sangat positif. Di sini hadir Bapak dari ENAF dan juga dari BMKG dan masyarakat juga yang mendengar ini. Kami harapkan mendengar bukan sekedar mendengar, tapi mendapatkan suatu wacana, pemahaman bagaimana menggunakan frekuensi radio secara bijak dan baik. Jadi itu pesan dari kami, orang bijak tentunya taat hukum. Ya. Baik, kalau tidak taat hukum nanti kena hukum ya Pak ya. Tapi menarik Pak bahwa orang kan berpikir bahwa handphone mungkin bukan radio, tapi ternyata sangat berpengaruh ya. Jadi jangan main-main pendengar pemirsa, ketika kita mau naik pesawat, handphone tolong dipadamkan ya. Nah terkait dengan ISR yang tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Luji, ini bagaimana ISR di Kota Sorong sendiri? Baik, terkait dengan ISR atau yang dikenal izin stasiun radio, memang disampaikan Pak GM tadi bahwa itu memang wajib. Setiap pengguna frekuensi radio wajib memiliki izin sesuai dengan pasal 33 di Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Tujuan memiliki izin tadi sudah disampaikan bahwa untuk tertib dan terutama juga tertib untuk tujuan keselamatan juga. Itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bahwa pengguna frekuensi radio ini perlu saya sampaikan bahwa sudah diatur secara internasional juga. Setiap frekuensi radio karena sumber daya yang terbatas ada alokasinya. Jadi setiap alokasi untuk penyiaran, ada alokasi untuk konsesi, ada alokasi untuk keselamatan, kenavigasian penerbangan, maritim, dan untuk BMKG, semua diatur. Dan itu aturannya secara internasional itu. Dan kemudian di breakdown lagi di setiap administrator negara. Jadi semua harus wajib diperuntukkan dan diizinkan sesuai alokasi yang diperuntukkan. Nah tujuannya untuk tertib dan untuk keselamatan juga. Baik, baik pendengar, jika Anda ingin bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber kami saat ini, Anda bisa bergabung di 0813 4415 2266. Sekali lagi, nomor di mana Anda bisa bergabung bersama kami 0813 4415 2266. Ya, ketika ibarat kita sedang berlalu lintas ya, Baik, pemirsa. Pendengar, ini barusan pesawat lewat, jadi sedikit terganggu. Tapi menandakan bahwa kami benar-benar hadir di kawasan Bandara Deo. Lion mendarat, Bu. Oh, mendarat ya? Lion mendarat. Tadi take off, sekarang tadi take off. Oke, pokoknya itu. Yang pasti pendengar, ketika lalu lintas itu berjalan masing-masing di tempatnya, tentu tidak terjadi tabrakan. Kita selamat ya. Nah, tapi yang menarik tadi diceritakan oleh Pak F sudah punya ISR, tapi ternyata penggunaan perangkatnya nih yang nampaknya bermasalah sehingga akhirnya mengganggu keluar dari ISR-nya. Bagaimana nih Pak? Baik, kalau kita klasifikasikan itu adalah pelanggaran teknik. Di mana kalau kita ketahui Pak Jim sudah menyampaikan, pertama dalam aspek teknik itu ada power yang harus diatur. Power outputnya harus diatur. Kemudian juga ada sistem modulasinya juga harus diatur. Kemudian ada lagi yang kita kenal impedansi daripada antena. Dan itu semua diatur dalam satu kesatuan yang namanya aspek teknik yang harus sesuai dengan koridornya. Nah, itu akibat dari pelanggaran teknik yang tidak sesuai syarat-syarat yang sudah diperuntukkan di ISR-nya itu. Frekuensinya boleh tetap, boleh sama sesuai ISR. Kalau tekniknya tidak sesuai, bisa terjadi spurious atau harmonisasi. Perlu saya sampaikan bahwa kalau untuk radio AFM, alokasi diperuntukkan itu dari frekuensi 87,5 MHz sampai 108 MHz.
Di atas 108 itu diperuntukkan untuk kenavigasian khususnya di bergerak penerbangan. Jadi 108 ke atas sampai 137 MHz itu diperuntukkan untuk penerbangan. Nah, yang disampaikan tadi, kasus tadi itu adalah akibat dari tidak tertibnya teknik, akhirnya terjadi harmonisasi. Kelipatan-kelipatan frekuensi itulah yang akhirnya muncul di alokasi penerbangan yang diperuntukkan untuk kenavigasian penerbangan. Baik. Ya, untuk tertibnya sendiri bagaimana nih Pak? Agar masing-masing pengguna frekuensi benar-benar memperhatikan perangkat-perangkatnya juga. Baik. Kalau untuk masyarakat tertib, kami ada punya program pengawasan, baik monitoring maupun pengukuran. Secara berkala kami sudah melakukan kegiatan pendataan, monitoring. Dan kami ada lagi kegiatan tupoksi kami pengukuran. Di situ ada edukasi-edukasi yang kami buat. Apabila diketemukan dalam kegiatan lapangan itu frekuensi radio tidak sesuai peruntukan, tentunya kami akan lakukan edukasi. Tidak sesuai teknik, kami juga akan lakukan edukasi peringatan dan lain sebagainya agar masyarakat itu menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kita coba menjawab penelpon. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu presenter dengan Ibu Mei dari Kilo 8. Selamat siang Ibu Mei. Ada yang ingin ditanyakan langsung pada narasumber kita? Iya, yang saya pertanyakan ini, kan kebanyakan di daerah kota ini ada yang pengguna radio seperti Rapi maupun Orari. Apakah yang mereka menggunakan radio-radio Rapi Orari itu mereka punya frekuensi itu apa diizinkan? Tapi kebanyakan itu juga ada yang liar. Lalu bagaimana dengan keselamatan motor penerbangan ataupun kita tahu ya untuk Orari itu kan bisa untuk frekuensi itu kan bisa di daerah juga. Baik. Orang yang mungkinnya dalam daerah. Lalu itu bagaimana dengan penerbangan seperti itu frekuensi Orari maupun Rapi itu? Baik, terima kasih Bu Mei. Iya, baik. Ini penggunaan radio terutama oleh teman-teman kita yang Rapi Orari nih. Pak Luji kayaknya nih yang menjawab. Silakan. Pernahkah jalur itu, sabar Pak? Pernahkah jalur itu mengganggu penggunaan radio frekuensi seperti itu Pak untuk Airnav sendiri? Semua radio yang ada siarannya Ibu itu berpotensi untuk mengganggu. Nah, makanya seperti dibilang sama Bapak ya tadi bahwa kalau di luar dari spek teknisnya itu pasti akan mempengaruhi. Jadi gini, ibaratnya kalau kita ngomong masalah frekuensi kan agak terlalu ini Bu ya, kita ngomong yang ini aja, perumpamaannya seperti motor. Misalnya kita beli motor Ninja. Kita beli misalnya Ninja itu atau motor inilah yang motornya mahal gitu Bu ya. Kita kan beli ke dealernya. Dealernya itu setelah kita beli kan kita wajib daftarkan ke ini Bu, ke bagian untuk STNK, BPKB gitu kan ya, bahwa itu jadi motor kita bayar pajak, bayar apa. Di samping itu, karena kita pengen keren, kita bongkar knalpotnya. Yang knalpotnya kita bongkar biar cempreng, biar gimana. Tapi akhirnya mengganggu pengguna jalan lainnya. Sehingga berisik apa segala. Gitulah Bu, ibaratnya begitu. Jadi kalau kita misalnya entah Orari, entah apa ya, atau Pak tolong saya diluruskan kalau saya salah. Itu kan perangkatnya saja yang dapatnya. Kita beli misalnya di toko di mana. Itu tuh wajib kita daftarkan. Penggunanya siapa, frekuensinya siapa. Soalnya itu yang akan diprotek oleh teman-teman dari lokal monitor. Terdaftar atas nama siapa, frekuensi ini. Nanti kalau terjadi sesuatu penyimpangan entah frekuensi yang lain yang ilegal, yang punya yang terdaftar tadi akan dilindungi. Nah, itu akan dilindungi dan yang ilegal disuruh pindah atau disuruh ditertibkan lah. Nah, itu kan. Nah, itu menurut kita. Jadi frekuensi yang digunakan oleh teman-teman, baik itu entah itu frekuensi yang berupa radio pemancar ataupun dari handphone, semua itu berpengaruh. Kita juga ada instruksi dari Kementerian Perhubungan.
kita juga kalau lagi ngontrol pesawat itu tidak boleh bawa handphone. Baik. Nah, di handphone itu kita taruh ada di tempat khusus itu untuk di locker. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya yang punya keluarga ada sesuatu ada apa itu agak terdelay kalau pada saat dia bertugas. Biasanya kita kan dinas pagi dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Baru terjawabnya itu nanti setelah jam 1 siang. Jadi tidak boleh. Karena pertama bisa mengganggu frekuensi yang ada, kedua bisa mengganggu konsentrasi yang mengganggu pengontrolan pesawat. Baik. Nah, tiba-tiba nanti pesawatnya terjadi crash karena tidak konsentrasi kan juga membahayakan keselamatan penerbangan. Baik. Itu dari saya. Ya. Kalau dari silakan Pak. Nah, ini dari pakarnya ya untuk menertibkan. Kalau seperti itu bagaimana tuh Pak? Yang tadi Ibu Pi tanyakan. Ya, baik. Terkait dengan amatir sama rapi ya. Iya. Itu kalau kita lihat dari sesuai ketentuan itu mereka klasifikasikannya itu bagian daripada izin untuk perorangan. Jadi masyarakat secara perorangan individu yang hobi di komunikasi radio ada organisasinya yang nanti mengakomodir itu. Dan semua yang masuk di situ tentunya harus memiliki izin, harus terdaftar. Bagaimana dengan standar teknik? Ada aturannya juga, yaitu di Permen 17 2018 tentang amatir dan rapi. Di mana di situ ada ketentuan bagaimana power yang digunakan, tingkatan-tingkatan di amatir kita tahu bahwa ada tingkatan-tingkatannya siaga, penggalan, dan penegak. Semuanya harus sesuai ketentuannya. Provinsinya harus main di mana, kemudian power yang digunakannya berapa, sampai kepada tata cara berkomunikasi pun ada. Nah, tujuan daripada aturan ya tentunya untuk supaya tertib agar jangan sampai terganggu. Nah, kalau kita melihat di Kota Sorong ini animo masyarakat terkait dengan amatir juga cukup bagus. Saya lihat kemarin kita di bulan Juni juga melakukan pelayanan terkait dengan ujian amatir. Jadi orang yang masuk amatir harus diuji kompetensinya. Ada ujiannya juga, baik. Ada ujiannya juga. Karena itu amatir difokuskan untuk orang yang hobi teknik radio. Dan itu sesuai dengan ketentuan internasional juga, ada alokasinya juga. Kalau untuk rapi, itu dipergunakan untuk kepentingan lebih fokusnya kepada kegiatan sosial. Nah, jadi nanti apabila ada masyarakat atau saudara-saudara yang berkeinginan secara individu menggunakan radio untuk kepentingan teknik radio maupun sosial, silakan masuk ke organisasi itu. Supaya ada yang mengatur, jadi tidak liar. Baik. Ya. Jadi yang paling penting tadi Pak F juga katakan dilindungi nih ya Pak ya. Pak Indar ini sebagai yang punya ISR juga, terutama yang punya pekerjaan juga sangat vital dengan keselamatan informasi cuaca dan sebagainya. Dilindungikah ketika melaporkan ke Loka Monitor? Terima kasih. Yang jelas seperti saya sampaikan tadi bahwa kami punya peralatan yang konvensional, yang sederhana sampai peralatan canggih itu selalu kami laporkan ke Loka Monitor untuk didaftarkan. Contohnya kami punya SSB, kami punya HT untuk internal kita itu kami laporkan. Yang HT-HT itu pun juga harus dilaporkan ya Pak? Kami laporkan karena apa? Sewaktu-waktu dalam kondisi darurat ketika jaringan komunikasi internet putus atau tidak berfungsi dengan baik, kami menggunakan alat-alat yang bahasanya jadul ya. Alat lama itu masih bisa berfungsi dengan baik. Kami punya SSB masih bisa berfungsi dengan baik karena misalnya ada kondisi yang bencana yang membutuhkan sarana komunikasi yang bagus, ternyata internetnya putus. Kami harus laporkan juga lewat sarana yang ada itu. Demikian juga peralatan canggih seperti radar cuaca kami laporkan. Kami peralatan seperti apa, menggunakan frekuensi berapa itu sekitar 5,6 MHz. Kami laporkan. Ketika ada interferensi, kami lapor ke Loka Monitor dan respon mereka bagus. Jadi pagi kami laporkan, siang mereka bergerak. Ya. Artinya di BMKG sering terjadi intervensi ini ya Pak ya? Iya betul sekali. Kami lapor karena kami sudah ada izin. Ya kami laporkan itu. Saya pernah bertugas di Gorontalo itu ada peralatan mobil yang mereka selalu gunakan. Mobilnya harganya murah Bu, tapi peralatan itu mahal sekali, miliar Bu. Sertanya itu bisa deteksi sampai pesawat di runway itu dideteksi radionya apa, jenis apa itu tahu semua. Mereka ada izin nggak dicek. Kalau tidak ada izin ya
nanti yang di ground itu yang ditanya-tanya gitu. Jadi kami sangat merasakan manfaatnya ketika kami melaporkan ISR dan pihak lokal monitor responnya bagus. Demikian. Baik. Ya, Pak, ini kalau masyarakat pengguna radio ingin menggunakan frekuensi radio, ngurus ISR-nya bagaimana? Baik, dengan sekarang kalau kita kenal dengan pelayanan publik yang harus kita tingkatkan, Ya. Kami di Kementerian Kominfo, STPP khususnya, itu sudah bertekad yang namanya one day service. Jadi semua informasi perizinan tentunya sekarang kami sudah buka sebesar-besarnya. Terkait dengan perizinan provinsi radio, itu kita melalui satu situs yaitu Spekta Web yang ada di STPP. Baik. Dan ini yang tentunya dengan semangat ini bisa kita mengeliminir terjadinya mengurangi pengguna provinsi radio yang ilegal. Jadi ada pengawasan, ada legalisasinya, program-program itu tetap kita akan laksanakan. Dan di tempat kami juga ada punya petugas-petugas kami yang setiap saat untuk melayani masyarakat dalam hal proses perizinan. Ya, boleh minta informasi alamatnya, Pak? Ya. Siapa tahu ada masyarakat yang ingin langsung ke sana. Itu ada spektraweb.go, spektraweb.postel.go.id. Nanti kita akan kasih jelasnya nanti Baik. melalui RRI nanti. Siap. RRI siap. Mungkin tambahan, Ya. Bu. Kami merasakan yang dibilang one day service itu betul nyata, Bu. Kami urus 1 hari kelar, Bu. Urus sehari saja Iya, langsung kelar. Dan juga sudah online, Pak ya. Online. Secara online juga Pak. sudah. Ya, jadi tidak mempersulit. Tidak harus antri lagi gitu ya. Betul Iya. sekali. Kami merasakan betul dari ISR dari lokal monitor tuh nyata gitu. Iya. Jadi untuk ISR sendiri tidak sulit saat ini. Yang penting Anda harus melaporkan karena ini memang untuk tertib. Andai kata ada yang menggunakan frekuensi, tentu masih dalam binaan nih Pak ya. Siap. Ya. Andai kata dibina masih melawan, masih kepala batu, bagaimana nih Pak? Mungkin dibinasakan. Artinya ada hukum yang mengatur tentang ini ya Pak ya. Ada aturannya. Dan sangat jelas sekali bahwa hukumannya sangat, apalagi jika itu membahayakan keselamatan. Ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Baik, terkait dengan pelanggaran di bidang telekomunikasi, memang ada aturan jelasnya itu. Di pasal 33 jelas apabila menggunakan frekuensi radio tanpa izin tentunya akan dipidanakan. Tapi kalau kita melihat masyarakat ini, tentunya kita juga membuat satu klasifikasikan. Memang dari si aturan ada aturan untuk sanksinya, tapi oleh pemerintah kita lebih kedepankan yaitu pembinaan persuasif. Persuasif, bagaimana cara melakukan persuasif? Salah satunya yaitu lakukan sosialisasi, lakukan monitoring, edukasi. Malahan juga kami sangat berterima kasih di momen ini kami difasilitasi untuk memberikan edukasi juga. Baik. Ini bagian yang kita lakukan, ada edukasi persuasif, dan juga nanti apabila dalam pembinaan itu tidak diindahkan, ya tentunya kami akan melakukan represif atau dengan hukum nanti. Ya. Untuk wilayah Kota Sorong sendiri, paling sering ketemu yang melanggar frekuensi radio, penggunaan frekuensi radio ini yang bagaimana nih Pak? Kalau untuk Kota Sorong sendiri, selama saya berada di sini, relatifnya cukup bagus. Yang kami ketemukan tuh dari 80 pemegang ISR khusus konsorsi itu ada sekitar 12 yang tidak sesuai ISR. Itu kita memberikan edukasi agar mereka bekerja sesuai ISR. Dan ada lagi sekitar masih 12 juga yang belum memiliki ISR. Yang itu tentunya kita tetap melakukan edukasi, memberikan arahan sehingga mereka memproses. Jadi dari persentase yang ada itu kami masih bisa mengatakan masih relatif aman karena masih secara administratif. Yang gangguan-gangguan teknik tentunya itu yang tadi disampaikan Bapak dari BMKG memang pernah terjadi juga. Itu kami juga melakukan penanganan di frekuensi 5,8 yang digunakan untuk kepentingan ISP, Internet Service Provider, yang telah kami laksanakan penindakan, penghentian sehingga bisa mengurangi gangguan di BMKG. Pertanyaannya, apakah sudah terselesaikan? Mungkin sampai saat ini masih ada juga. Kami tidak putus-putusnya melakukan edukasi monitoring. Baik. Ya, tetap kita akan lakukan. Baik. Ya, ini menarik juga dari Ahnaf sendiri nih Pak.
saya ingin tahu saja cerita nih, kalau misalnya kita bicara tentang keselamatan penggunaan frekuensi, tentu kita mencegah lebih baik daripada terjadi ya. Dan ternyata masyarakat masih cuek untuk penggunaan handphone misalnya dalam wilayah yang sudah harusnya bebas handphone. Apa yang ingin disampaikan nih pada masyarakat secara umum? Kalau untuk handphone, tolong teman-teman sekalian ikuti instruksi, terutama seperti naik pesawat. Itu handphone dimatikan karena frekuensi Anda itu mempengaruhi alat navigasi. Jadi sedikit aja melenceng di penerbangan itu tidak sama dengan kita bawa kendaraan darat atau laut. Misalnya Bapak Ibu bawa mobil atau bawa motor atau bawa kapal, ada trouble bisa berhenti. Di pesawat tidak bisa. Kalau udah sekali melenceng sudah kita wassalam. Tidak bisa rem tiba-tiba gitu. Tidak bisa nangkring di awan, tidak bisa apa. Jadi tolong, ini keselamatan bersama. Satu. Yang kedua, daerah-daerah yang seperti di bandara juga ada yang tidak boleh menggunakan frekuensi seperti di Pertamina, Bu. Jadi itu eksplosif. Percikan dari frekuensi itu bisa menimbulkan api, apa itu kayaknya sepele, tapi kalau terjadi sesuatu nggak diinginkan kita kena pidana. Kembali ke tadi terhadap penggunaan frekuensi yang selama ini yang kurang tertib, Bu. Yang pernah saya alami, baik saya dinas di Palembang, di Pangkal Pinang, di Halim, teman-teman dari Lokal Monitor selama ini kebanyakan mereka itu masih persuasif, dan teman-teman juga sebagian besar mengikuti karena bagaimanapun juga diberi keyakinan, diberikan penjelasan bahwa kalau mengganggu frekuensi penerbangan itu pesawat bisa crash, bisa jatuh. Bisa bayangkan kalau di pesawat itu ada keluarga kita, atau taruhlah saya tidak pernah naik pesawat, Pak, untuk apa sih? Ya sekarang kalau dijatuhnya di sawah atau di laut, kalau jatuh di rumah Anda, karena kita navigasinya nggak bisa, dia melenceng, harusnya dia landing nggak bisa, nanti jatuh di perkampungan kayak seperti di Halim pernah kejadian di komplek. 150 orang meninggal dunia, lagi istirahat, lagi apa, tahu-tahunya udah jadi gosong saja. Itu kita hindarkan. Jadi bagaimanapun juga, karena kecelakaan penerbangan ini walaupun jarang terjadi, tapi korbannya banyak. Yang jelas di pesawat sendiri 100 lebih, belum lagi nanti ketimpa di perumahan, masyarakat sekitar itu juga akan kena semuanya. Jadi kita hindarkanlah, jangan sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Baik, pendengar, sekali lagi saya masih punya cukup waktu untuk Anda bergabung. Anda bisa gabung di 0813-4415-2266. Sekali lagi nomor yang bisa Anda ikuti di siang hari ini 0813-4415-2266. Bagaimana kita sama-sama tertib menggunakan frekuensi radio demi keselamatan. Jadi penggunaan frekuensi radio ini bukan hanya radio, bukan hanya HT, tapi juga handphone juga ikut di dalamnya ya. Kalau CCTV yang kayak sekarang itu juga menggunakan frekuensi juga nggak, Pak? Yang CCTV yang katanya pakai wifi dan frekuensi itu. Kalau CCTV kalau kita kenal itu kan nirkabel dia. Baik. Dia ada frekuensi yang alokasi frekuensinya di atas daripada frekuensinya itu kalau kita kenal ada menggunakan infrared dan lain sebagainya. Dia ada juga teknologi itu menggunakan jaringan wifi. Wifi juga ada punya frekuensinya di 2,4-nya juga frekuensi radio. Jadi semua yang menggunakan itu pokoknya kita atur baik-baik, kita gunakan baik-baik supaya semua penggunaannya juga dengan baik, ya. Baik. Ya, pendengar, saya ingin mendapatkan statement closing masing-masing dari setiap narasumber kita, terutama terkait dengan bagaimana kita tertib frekuensi radio demi keselamatan. Nah, saya mulai dari Pak Indar dulu nih, BMKG, yang selalu kita dapat informasi soal cuaca. Ya, terima kasih. Kalau pendengar RRI yang mendengar informasi ini, yang kita pikir mungkin di sisi udara itu aktivitas bisa lalu lalang seenaknya ya. Ternyata pesawat pun tuh itu diatur. Ada poin-poin, ada tracknya yang mereka harus lewati. Kalau di jalan kan sudah ada jalan dia di darat gitu ya. Tapi di udara juga semua diatur dengan baik. Karena semua bisa menggunakan, jadi manfaatkan
apa dari lokal monitor yang sudah mengatur ya dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bersama. Kalau kita melenceng sedikit ya resikonya sangat besar. Kami dari BMKG juga menyarankan kepada pendengar yang budiman supaya betul-betul mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indar. Pak F, silakan dari Airnav, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama terkait dengan tertib frekuensi radio ini? Mas Mesa RRI Budiman, kita era teknologi sekarang ini frekuensi radio itu sudah jadi kebutuhan. Jadi kita pun semuanya sama-sama memakai. Sejogjanya dengan sama-sama memakai kita sama-sama tertib sehingga semua yang berkepentingan bisa terakomodir semuanya dan dikontrol di bawah oleh lokal monitor. Baik, yang pasti agar semuanya selamat ini Pak ya. Siap. Jadi ada dari sisi udara selamat, teman-teman juga pengguna di darat juga dia bisa menggunakan sisi entah itu berupa sisi komersilnya atau sisi sosialnya. Jadi kita cari win-win solution saja. Jadi dalam hal ini sebagai monitoring kita di lapangan adalah lokal monitor. Baik. Jadi tertiblah dengan membuat izin ISR dulu dan laksanakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada yang ditetapkan dalam ISR tersebut. Baik. Dan yang terakhir dari Pak Domingo Luji, Kepala Lokal Monitor SFR Manokwari. Silakan Pak. Panjang-panjang juga boleh Pak. Ya. Baik pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita sudah menikmati hiburan kita baik dari RRI, baik dari TVRI. Kita sudah bisa mendapatkan informasi yang baik terkait dengan cuaca. Kita juga sudah menikmati bagaimana kita masyarakat yang menggunakan transportasi udara berterbang dengan selamat. Dan kemudian kita juga menikmati komunikasi menggunakan HP dengan keluarga, dengan sanak saudara dimanapun berada. Itu semua itu ada hal yang mendukung itu. Ada sumber daya yang mendukung yang diatur oleh negara yaitu frekuensi radio. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada masyarakat semua yang sudah menikmati manfaat daripada frekuensi radio walaupun tidak secara langsung, yang pemahaman selama ini belum terlalu memahami terkait dengan frekuensi radio, agar ke depan kita menggunakan spektrum frekuensi radionya secara bijak. Karena frekuensi radio sumber daya alam yang terbatas yang harus dipergunakan secara baik untuk kepentingan bangsa dan negara dan terutama untuk keselamatan kita semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Indar Adi Waluyo, Kepala BMKG Sorong sudah bersama kami. Dan terutama juga untuk Pak F. Octavian, GM Airnav Sorong sudah jadi tuan rumah nih Pak. Terima kasih menikmati pesawat yang lalu lalang jam-jam sibuk ini pendengar dan pemirsa. Dan juga terima kasih Kepala Loka Monitoring SFR Manokwari, Pak Domingo Luji. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sekali lagi pendengar bahwa kita sepakat bahwa spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alami yang terbatas ini punya nilai strategis, bahkan nilai keselamatan. Karena itu ketika kita ada dalam penggunaannya, mari sama-sama kita tertib frekuensi radio agar kita semua selamat. Saya Evan Rehata bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang.